Selamat siang Miss Heni. Saya Patricia Amanda Febriani dari Universitas Braja Sakti Bekasi. Izin bertanya Miss mengenai pembelajaran sains di PAUD. Selamat siang juga. Baik, silakan. Miss izin bertanya, apa yang ada di benak Miss tentang sains? Sains adalah suatu metode sistematis untuk memahami dunia di sekitar kita melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Jadi di benak saya, sains adalah pustaka pengetahuan yang terus berkembang, memungkinkan kita untuk menjelaskan fenomena alam, menemukan teknologi baru, dan menyelesaikan masalah dengan kompleks. Sains juga membantu kita untuk membedakan antara fakta dan opini, serta untuk membuat keputusan yang lebih informasi. Lalu apa yang penting sains itu untuk anak usia dini? Sangat penting karena untuk mendorong rasa ingin tahu anak, karena secara alami karena anak itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Terus untuk keterampilan berpikir anak sama berkembangnya kreativitas. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara ibu atau Miss nih merencanakan pembelajaran sains di kelas? Untuk awal-awal kita merencanakan pembelajaran sains di kelas untuk anak-anak itu perlu pendekatan yang efektif atau kreatif dan terstruktur agar pembelajaran menjadi menarik serta efektif. Jadi anak-anak itu bisa happy ketika kita ingin melakukan kegiatan sains. Bagaimana cara Miss merencanakan pembelajaran sains di kelas? Untuk pembelajaran sains di kelas ada beberapa metode yang bisa kita lihat apakah anak tersebut terlihat senang atau tidak pada saat kegiatan sains berlangsung. Yang pertama, perhatikan bahasa tubuh anak, tanda-tanda seperti senyuman, antusias anak untuk memperhatikan gitu kan. Terus anak juga melakukan aktivitas menunjukkan bahwa mereka mungkin menikmati kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika mereka terlihat bosan, gelisah, atau tidak fokus, ini bisa jadi petanda bahwa mereka tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. Atau bisa ditanyakan kepada anak tentang pendapat mereka mengenai aktivitas yang dilakukan. Contohnya, apakah kamu suka belajar tentang kegiatan ini, Nak? Gitu. Pasti nanti anak itu bakal jawab pertanyaannya. Jika senang, dia akan jawab. Jika tidak, juga dia akan jawab. Ceritakan bagaimana cara Miss mengajarkan sains kepada anak. Untuk mengajarkan sains kepada anak, cara mengajarkan sainsnya kita mungkin pakai metode yang secara sederhana, yaitu eksperimen, yaitu bisa dilakukan di rumah dengan anak atau di sekolah, seperti membuat lemak cair atau bisa disebut larutan gula. Apa yang terjadi pada saat gula dilarutkan dengan air panas gitu kan, itu kan pasti dia bakalan mencair gitu. Terus ada juga bisa mencampurkan baking soda dengan cuka gitu kan, karena eksperimen ini tidak hanya menarik tetapi juga memberikan penjelasan praktis tentang reaksi kimia. Lalu ceritakan media apa saja yang Miss gunakan dalam pembelajaran sains. Tadi contohnya kan kita yang eksperimen melarutkan gula ya. Media yang digunakan dalam pembelajaran sains kita ambil dari contohnya, kita siapkan satu gelas sedang, lalu air panas secukupnya, terus sendok, habis itu gula gitu. Nanti kita bisa praktekkan dengan anak, memperhatikan apa yang kita lakukan di dalam kelas. Lalu ceritakan apa metode pembelajaran yang Miss gunakan dalam pembelajaran sains. Untuk metode kita ambil dari metode eksperimen. Metode eksperimen dapat memberikan kondisi belajar yang tepat dan mengembangkan kemampuan berpikir pada anak. Terus ada beberapa tahapannya seperti mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, mencari informasi mengenai percobaan yang akan kita lakukan, terus melakukan percobaan dengan didampingi guru. Setelah itu kita nanti akan berdiskusi tentang apa yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Ceritakan bagaimana cara Miss memulai pembelajaran sains. Untuk memulai pembelajaran sains itu kita
ajak anak dulu gitu ya kan di kelas gitu. Kita kasih pertanyaan, siapa yang mau ikut Miss untuk bereksperimen, pasti kan anak-anak tuh happy. Dia akan lebih mengingat atau pengetahuannya yang didapat dari eksperimen tersebut, karena anak-anak itu akan cenderung mengingat apa yang pernah mereka lakukan, karena yang sangat apa ya, anak happy gitu kan, karena dia belum pernah melihat pembelajaran tersebut di tempat lain gitu. Lalu ceritakan bagaimana cara Miss mengelola kelas pada saat pembelajaran sains. Untuk mengelola kelas pada saat pembelajaran sains pada anak, pertama kita harus apa ya, mempersiapkan keamanan gitu kan. Setelah itu kita sajikan kegiatan yang sesuai dengan standar, jangan membuat anak terlalu berbahaya, terus membangun suasana yang happy atau responsif, terus memberikan tanggung jawab kepada anak. Setelah itu terakhir kita, kalau jika untuk buat anak happy itu kita berikan reward lah, kecil-kecilan gitu. Berikutnya saya akan bertanya tentang ceritakan bagaimana cara Miss membimbing anak-anak untuk diskusi saat belajar sains. Cara kita untuk membimbing anak itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk anak dapat berdiskusi. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan tentunya untuk pembelajaran dan jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu nanti kita akan gunakan pertanyaan terbuka terhadap anak dalam kegiatan kita yang sedang kita lakukan. Lalu kita gunakan media visual. Kita gunakan media yang menarik untuk dilihat atau disentuh oleh anak-anak didik. Misalnya seperti gambar atau ya sesuai dengan kegiatan yang sedang berjalan. Setelah itu berikan contoh terlebih dahulu, ajarkan dengan perlahan, sabar, dan berikan contoh lah pokoknya segitu. Karena diskusi ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dan akan melatih siswa dalam berpikir kritis gitu kan, dan juga membangun rasa percaya dirinya anak. Lalu ceritakan bagaimana cara Miss menjelaskan pembelajaran sains ke anak. Menjelaskannya kepada anak bahwa belajar di sekolah itu tidak hanya belajar menulis, membaca, dan berhitung gitu kan, tetapi ada juga kegiatan belajar dengan cara bereksperimen atau bisa disebut dengan belajar sains. Terus ajak anak bereksperimen dapat dilakukan secara bersama gitu kan, bersama teman-teman dan guru. Sebelum kegiatan dilakukan, guru juga dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu kan, karena akan mengenai percobaan yang akan dilakukan ya. Lalu ceritakan bagaimana ibu menggali anak mengetahui tentang sains yang diajarkan. Cara menggali anak untuk mengetahui tentang sains itu dengan cara mengajarkan kegiatan untuk bereksperimen tadi, karena anak akan lebih mengingat pengetahuan yang akan didapat dari eksperimen tersebut, karena mereka terlibat langsung atau melihat langsung, yang pastinya nanti akan minta lagi untuk belajar sains. Lalu ceritakan bagaimana cara ibu menjelaskan esensi pembelajaran sains. Esensi pembelajaran sains, kita akan menjelaskan tentang mengembangkan kemampuan anak dalam menemukan konsep atau teori, serta untuk memahami konsep sains dan keterkaitannya. Setelah itu pembelajaran sains juga bertujuan untuk melatih kemampuan panca indera anak serta mengembangkan keterampilan kepada anak. Ceritakan apa saja indikator pembelajaran pada sains. Ada beberapa indikator pembelajaran sains ya, itu seperti anak dapat mengamati, terus anak dapat menggolongkan, terus juga dapat mengukur, memprediksi, terus anak juga dapat mengajukan pertanyaan yang akan dijawab nanti kepada guru, serta dapat memanfaatkan bahan dan alat.
Ceritakan percobaan apa saja yang sudah diajarkan kepada anak tentang sains. Percobaan selain yang tadi eksperimen untuk melarutkan gula, kita juga sudah pernah melakukan percobaan seperti menanam kacang hijau. Caranya itu kita ajak anak untuk mengambil kapas yang sudah kita basahin ke dalam gelas plastik ya. Terus abis itu taburkan biji kacang hijau. Setelah itu kita tunggu hingga muncul tunas. Setelah itu ada lagi beberapa yang pernah kita coba, yaitu jembatan warna-warni gitu kan. Seperti caranya siapkan tisu, terus berikan warna di lembar tisu tersebut, lalu siapkan 2 gelas plastik yang berisi air. Setelah itu tisu yang tadi sudah kita beri warna itu kita taruh di air agar air dapat meresap dan berjalan ke tempat yang satunya lagi. Lalu bagaimana perasaan anak-anak pada saat pembelajaran sains berlangsung? Perasaan anak yang pastinya itu merasa senang ya, karena itu sangat bermotivasi banget gitu untuk belajar gitu kan, karena dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak kembali lagi. Terus anak juga dapat mengajarkan kita juga dapat mengajarkan anak untuk mengekspresikan emosinya serta mengembangkan minat terhadap lingkungan. Lalu tujuan belajar sains menurut Miss itu apa? Tujuannya itu untuk menurut saya itu pastinya kita mengasah rasa ingin tahu, karena anak dapat terlibat langsung dalam melakukan berbagai kegiatan yang bersifat tadinya lagi eksperimen dan penemuan, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir, karena anak dilatih untuk memprediksi dan mengelompokkan pengembangan kemampuan dan kemampuan menemukan konsep atau teori. Materi sains apa saja yang Ibu ajarkan dalam pembelajaran sains? Untuk materi di sekolah biasanya kita ambil yang di kalangan sekolah ya, kayak sains alam. Sains alam itu bisa kita gunakan seperti tanaman dan hewan. Kegiatan tersebut itu dapat mengenalkan berbagai jenis tanaman dan hewan ke anak gitu. Cara mereka tumbuh dan kebutuhan dasar mereka, seperti kalau tanaman itu membutuhkan air dan cahaya gitu kan. Terus yang kedua itu kita bisa gunakan sains pengamatan, eksperimen sederhana gitu kan, yaitu dengan cara menanam biji dan membuat larutan, karena kegiatan tersebut membuat anak agar dapat memahami perubahan yang akan terjadi nantinya. Baik Miss, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Miss nih. Semoga jawaban dari Miss ini nanti bisa berguna Miss bagi saya ataupun teman-teman saya ya Miss. Terima kasih ya Miss. Sama-sama, terima kasih juga ya Miss. Semoga pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan harapan ya.